Jika kau ingin melawan suamiku, kau harus langkahi dulu mayatku. Hyun Wokyung terkejut mendengar bahwa wanita ini mengatakan bahwa orang ini adalah suaminya. Tapi hal yang membuatnya lebih terkejut adalah wanita ini menahan serangannya tanpa susah payah. Hyun Wokyung mencoba membuat Moon Ranyoung melepaskan tangannya yang memegang pergelangan tangannya dengan menggunakan pedangnya. Biasanya orang akan melepaskan tangannya untuk menghindari tebasan pedang, tapi Moon Ranyoung malah meletakkan tangan yang satunya lagi ke dada Hyun Wokyung. Dada Hyun Wokyung mulai terasa panas. Tubuh Hyun Wokyung terpental hampir 20 meter. Dia berlutut dan batuk darah. Hyun Wokyung lalu menatap Moon Ranyoung dengan tatapan kaget. Siapa sebenarnya wanita ini? Tidak banyak yang bisa melakukan hal itu kepadanya yang seorang tingkat Supreme Master. Ketika wanita itu memukul dadanya, dia bahkan tidak bisa mengelak atau melawannya. Para prajurit Asosiasi Murim terkejut dengan apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Mengapa para eksekutif bisa dikalahkan semudah ini? Mereka yang beberapa saat lalu bersorak dan yakin akan kemenangan mereka karena keunggulan dalam jumlah, bingung. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa para eksekutif dikalahkan oleh bawahan, bukan oleh Chun Ye-won. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya akan diam dan menonton saja? Kwon Jun-won berteriak pada prajurit. Dia telah menyadari bahwa para bawahan Chun Ye-won ini tidak bisa ditangani satu lawan satu. Mereka harus berusaha dengan kerjasama dan mengeroyoknya. Mendengar itu, pemimpin pasukan memberi perintah. Semuanya serang. Ayo kita serang bersama. Namun saat mereka hendak mencoba maju bersama, Chun Ye-won yang dari tadi hanya berdiri diam, tiba-tiba dia melangkah maju. Chun Ye-won hanya berjalan dengan santai, tetapi hawa membunuh yang mereka rasakan membuat mereka tidak dapat bergerak. Tekanan intimidasi yang dipancarkan oleh Chun Ye-won membuat tubuh mereka terasa berat. Lalu Chun Ye-won berkata pada mereka, "Aku akan memberikan kalian semua sebuah kesempatan." Sebuah kesempatan? Jika kalian tidak ingin mati, berlututlah. Chun Ye-won memberikan sebuah pilihan kepada para prajurit Asosiasi Murim, sebuah pilihan yang terburuk. Semua wajah mereka terlihat menjadi kaku, tegang. Berlutut berarti menyerah. Mendengar kata-kata Chun Ye-won itu, Kam Chok, sang pemimpin pasukan, mengangkat suaranya dengan wajah marah. Berlutut? Apa kau sudah gila? Kami tidak akan pernah melakukan hal itu. Tepat setelah Kam Chok meneriakkan hal itu, tubuhnya terbelah dua. Dan di hadapan tubuhnya yang terbelah dua, berdiri Chun Ye-won. Merasa terkejut karena Chun Ye-won tiba-tiba berdiri sedekat itu dengan mereka, para prajurit segera mundur dan Chun Ye-won berkata lagi, "Berlututlah dan aku akan menerima kalian sebagai anggota Ordo Iblis Langit yang agung." Itu adalah sebuah kalimat yang penuh dengan kesombongan. Tapi tidak ada yang menganggapnya sebagai kesombongan sederhana. Intimidasi Chun Ye-won begitu berat sehingga tidak ada yang mampu berpikir sebaliknya. Apa-apaan ini?
Kwon Jong-won tidak bisa menerimanya. Apakah masuk akal bagi satu orang untuk menakut-nakuti 3.000 prajurit asosiasi murim? Merasa tidak tahan dengan apa yang terjadi, dia akhirnya juga berteriak. Apa yang kalian semua lakukan? Dia hanya satu orang. Hanya satu orang. Apakah kalian semua akan kalah oleh triknya? Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya karena medan elektromagnetik. Pemimpin unit lain, Han Ryong, yang juga mundur ketakutan, berteriak pada prajurit lainnya. Direktur benar. Kalau hanya satu orang, kita tidak perlu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jun-Yun tertawa terbahak-bahak lalu berkata, medan elektromagnetik. Aku pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ini memang menjengkelkan. Tapi aku sudah terbiasa dan aku tahu cara mengatasinya. Apa? Kau pernah mengalaminya? Mendengar kata-kata Jin-Hyun, Han Ryong tidak bisa menyembunyikan keraguannya dan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa maksud kata-kata Jin-Hyun. Lalu Jin-Hyun melanjutkan kata-katanya. Kalian seharusnya memahami akan kata-kataku. Aku pernah mengalami hal ini sebelumnya. Jadi ini tidak akan berhasil lagi padaku. Setelah mengatakan itu, Jun-Hyun mengulurkan telapak tangannya ke langit. Tentu saja, para prajurit mendongak ke atas untuk melihat apa yang ingin Jun-Hyun lakukan. Pada saat itu, hal yang menakjubkan terjadi. Seluruh ruang di sekitar mereka bergetar. Apa itu? Langitnya. Seolah-olah langit di angkasa bergetar dan getarannya semakin membesar. Jun-Hyun lalu menarik sesuatu yang keras, seolah-olah dia ingin membelah angkasa. Hei, kau, apa yang ingin kau lakukan? Han Ryong berteriak karena dia benar-benar penasaran. Tiba-tiba terdengar sesuatu memantul di sekitar bawah tanah di tempat mereka berpijak. Retakan muncul di tanah dan kemudian ledakan terjadi secara bersamaan di utara, selatan, timur, dan barat. Kwon Jong-won yang melihat ledakan itu bergidik. Tempat ledakan terjadi adalah tempat semua unit yang mengoperasikan medan elektromagnetik ditempatkan. Tidak mungkin manusia dapat melakukan ini. Setelah beberapa saat ledakan itu terjadi, energi alam yang tadinya menghilang kembali ke sekitar mereka. Alat medan elektromagnetik benar-benar dihancurkan oleh Jun-Hyun. Bagaimana mungkin manusia dapat melakukan ini? Lalu Jun-Hyun berkata pada mereka yang masih tidak percaya, jika kau ingin mengatasi sebuah kekuatan, maka kau hanya perlu menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Jun-Hyun yang pernah mengalami berada dalam medan elektromagnetik sebelumnya tahu betapa menyebalkannya itu. Jadi, untuk waktu yang lama, dia memikirkan cara bagaimana menghancurkan benda itu dengan bantuan nano. Dan salah satu solusinya adalah membebani medan elektromagnetik. Apa yang akan terjadi jika medan elektromagnetik terus-menerus diinfuskan dengan energi sehingga tidak dapat menampungnya lagi? Ini adalah sebuah pertaruhan seperti yang diharapkan. Jin-Hyun berhasil. Para pemimpin masing-masing unit pasukan benar-benar terkejut. Apakah hal itu mungkin dapat dilakukan oleh manusia?
Hyun Won Kyung yang melihat ini terjadi adalah yang paling terkejut. Sebagai seorang level Supreme Master, dia memiliki pemahaman yang lebih banyak tentang energi daripada yang lainnya. Mereka yang telah melewati batas tingkat Superior Master akan mencapai pemahaman energi yang lebih besar. Jadi, dia mampu menyadari semua energi. Energi di alam juga. Hal itu dapat dilihat juga dengan bergetarnya langit. Kohesi dan dekomposisi terjadi pada saat yang bersamaan, seolah-olah ruang itu sendiri terpengaruh. Dia dapat dengan bebas menangani energi di dalam alam. Dia tidak pernah melihat seseorang dapat melakukan itu, tapi dia pernah mendengar tentang itu dari ketua. Jika Anda melampaui level tingkat Divine Master, Anda dapat mencapai tahap di mana Anda dapat mempengaruhi energi alam. Melampaui Divine Master berarti orang ini berada di tingkat Heavenly Master. Hanya mereka yang mencapai alam itu yang bisa melakukannya. Hyun Won Kyung merasakan gemetar di seluruh tubuhnya. Dia benar-benar mencapai level yang legendaris. Di dalam sejarah dunia murim selama ini, dari waktu ke waktu, hanya ada 5 orang pendekar yang telah mencapai tingkatan itu. Yang pertama adalah Biksu pertama Shaolin, Biksu Sambong. Lalu seseorang dari klan Wudang yang telah mencapainya dengan pencerahan. Setelah itu, Cheonma pertama, pencipta sekte iblis. Lalu yang keempat adalah Dewa Pedang. Dan yang terakhir, Chun Yeon, Dewa Iblis yang memerintah di atas mereka semua setelah mencapai level itu. Apakah orang ini benar-benar mencapai tahap yang hanya bisa dicapai oleh para legenda setelah 1000 tahun? Tatapan mata Hyun Won Kyung dipenuhi dengan kekaguman. Dia sudah terkejut ketika dia menebak bahwa pemuda ini berada di level Divine Master. Tetapi ternyata saat dia menyadari bahwa orang ini telah melampaui legenda, dia benar-benar takjub. Dia adalah orang ke-6 yang mencapai tingkat Heavenly Master. Salah. Sebenarnya Chun Yeon adalah orang yang sama dengan orang ke-5 yang mencapai tingkat Heavenly Master. Karena dia tidak mengetahui hal ini, wajar untuk menganggap bahwa Chun Yeon ini sebagai Heavenly Master yang baru. Direktur Jenderal. Hyun Won Kyung yang terkejut segera mengirimi pesan telepati kepada Direktur Jenderal Kwon Jung Won. Dia ingin memberitahunya. Direktur Jenderal, jika tebakanku benar, maka orang ini telah berada di level Heavenly Master. Tidak peduli berapa banyak jumlah kita, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Apa kau bilang? Heavenly Master? Seakan tidak bisa mempercayainya, dia menoleh ke Hyun Won Kyung. Itu adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa percaya. Dia terkejut bahwa Chun Yeon berhasil menghancurkan medan elektromagnetik juga. Tetapi pemikiran bahwa dia berada di level Heavenly Master tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tidak mungkin. Bukankah level Heavenly Master hanyalah sebuah legenda? Direktur Jenderal berhenti berbicara dalam pesan telepati ketika energi dingin menyebar melewati tubuhnya. Dan kemudian datanglah sebuah pemandangan yang paling sulit dipercaya. Pedang es yang tak terhitung jumlahnya diciptakan di langit, sekaligus di seluruh langit asosiasi murim.
Di sana tiba-tiba menjadi gelap karena langit tertutup oleh pedang es. Pedang es yang begitu banyak sehingga sulit untuk dapat menghitungnya. Saat melihat ke arah pedang es memenuhi langit di atas, para prajurit tidak bisa menutup mulut mereka. Mereka semua menganga. Apakah yang aku lihat ini nyata? Apakah dia ini manusia? Bagaimana mungkin manusia dapat menciptakan sesuatu seperti itu? Tidak manusiawi. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan kejadian ini. Jun Yeun mengangkat tangannya ke langit, dan gerakan itu seolah-olah membuat semua orang merasa bahwa Jun Yeun sedang memegang tombol yang akan meluncurkan bom nuklir dengan jarinya. Semua pemimpin pasukan terkejut karenanya. Bahkan jika pedang es bisa dia ciptakan, mereka berpikir bahwa mengendalikan segitu banyak pedang tidak mungkin. Kecuali otak manusia adalah komputer, tidak mungkin mengendalikan begitu banyak pedang es. Mungkin ini adalah kesempatan kita. Ketika dia fokus mengendalikan pedang es, kita bisa menyerangnya. Baek Jun, salah satu pemimpin unit, memikirkan itu. Jarak antara Jun Yeun dan mereka adalah sekitar 10 meter. Itu tidak jauh. Dan jika dia menggunakan tekniknya, maka dia bisa berada di sana secepat mungkin. Jika dia beruntung, dia dapat membunuh Jun Yeun sebelum Jun Yeun mengendalikan seluruh pedang itu. Bisakah kau mendengarku? Baek Jun mengirimi pesan telepati kepada pemimpin yang lain untuk menyerang pada saat yang bersamaan dari berbagai arah. Jika Jun Yeun memperhatikan dan mencoba merespons, dia tidak akan mampu menghadapi itu semua. Sekarang saatnya, ayo kita serang dia. Baek Jun memberikan isyarat tangan sebagai aba-aba. Tapi di luar perkiraannya. Dengan sinar cahaya biru, sesuatu menembus melewati kepala para pemimpin. Tanpa sempat menyadarinya, mereka tumbang. Tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Baek Jun yang ingin bergerak dan menyerang secara diam-diam, terdiam. Jun Yeun lalu berbicara padanya sambil mencibir. Terima kasih karena telah menjadi contoh pada mereka. Apa? Pada saat itu, dia merasakan sesuatu melesat ke arahnya dari langit. Baek Jun segera memblokirnya dengan pertahanan pedangnya. Baek Jun mencoba menahan pedang es yang mengarah kepadanya dari langit. Tapi pedang es yang mengarah padanya bukan hanya satu. Puluhan pedang es mengarah padanya dari langit, dan seluruh tubuhnya tertancap pedang es. Dia gagal menahan serangan pedang es. Pada saat jeritan kesakitannya tidak lagi terdengar, hanya pedang miliknya yang tersisa di sana.